Kira-kira kalau Paulus kontak Petrus, kira-kira kan kita semua punya sinode bukan? Kira-kira kalau kita sudah pelayanan, tiba-tiba pada berubah. Nah, kira-kira kalau Paulus telepon ke Yerusalem atau tanya lah istilahnya, Yerusalem jawab apa? Petrus jawab apa? Doa dulu. Wih, rohani betul itu. Doa dulu, betul sekali, saya setuju Pak. Yang kedua, ayo, kita berunding ini sekarang. Apa? Tanya suara Tuhan. Oke, apa lagi? Enggak Pak, harusnya tanya usah tahu suara Tuhan suruh belok kok. Bukan itu, ayo. Kira-kira si Yerusalem jawab apa? Ayo. Apa? Saya nggak dengar ibu suara wanita di sini. Apa? Ayo. Amin di sini. Oh, pamit. Betul. Nah, setelah pamit, kira-kira Petrus ngomong apa? Jangan, betul. Jangan ini karena apa? Masih bisa nggak? Sinode bilang begitu. Lu saya tanya kok, bisa nggak? Bisa lah. Pokoknya kalau Paulus telepon Yerusalem, pasti ada orang lain. Betul tidak? Banyak nggak bolehnya. Misalnya Paulus begini wae lo, terus gini lah. Dan macam-macam lagi. Saudara, kenapa Tuhan tidak menegur Paulus ketika dia nggak menghormati sinode? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ada waktunya kita tunduk kepada pimpinan kita. Ada waktunya kita disuruh milih, lebih tunduk ke pimpinan kita atau langsung ke pimpinan Tuhan. Ngerti maksud saya? Ada kalanya. Karena masalahnya kemungkinan besar kalau Paulus harus lapor ke Yerusalem, pasti nggak usah. Asia selesaikan dulu. Maka itu di sini para pemimpin sinode, pemimpin majelis wilayah, majelis daerah, majelis apa beda-beda, hormati kalau ada yang kita pimpin memberi laporan. Kok rasanya harus ke sana? Jangan melarang. Ayo berunding, kita datangi tempat itu. Ngerti enggak? Belum tentu loh kita selalu benar sebagai pimpinan. Betul tidak? Belum tentu kita selalu benar. Maka itu jangan kita sombong. Jadi banyak pekerjaan Tuhan hancur berantakan karena kita merasa lebih hebat daripada anak buah kita. Jangan buat itu. Kerjasamalah dengan Roh Kudus. Akhirnya Eropa terbuka untuk Injil. Hebat? Nah, ini pertanyaan penting. Kira-kira Paulus bisa melawan nggak mau ke Eropa hari ini? Bisa, dia manusia. Pertanyaan kedua, kalau Paulus tidak mau ke Eropa dan dia tetap pelayanan di Asia, tetap hasilnya jemaat-jemaat dikuatkan dalam iman atau tidak? Tetap, karena firman. Nah, terus masalah di mana dong? Kalau Paulus tidak nggak menyebar. Kenapa Bu? Iya, Eropa terlambat terjangkau. Kalau Eropa terlambat terjangkau, kalau firman tidak menyebar, berarti firman Injil terlambat sampai ke Indonesia. Ini loh saudara. Maka itu mulai hari ini dengan hal ini, kalau terjadi apa-apa di dalam pelayanan, jangan suka nyalakan setan. Cobalah berperi kesetanan sedikit saja. Ngerti kata itu? Ada berperi kemanusiaan, ada berperi kebinatangan. Ini berperi kesetanan sedikit. Loh kenapa ini cuma guyon aja? Coba kasihanlah. Setan itu nggak usah sering-sering disalahkan. Nah, sebab dari dulu sudah salah. Kalau kita sibuk nyalakan yang dari dulu sudah salah, berarti kita buang-buang waktu. Padahal yang salah kita nggak mau nurut Roh Kudus. Nah, lalu salahnya lagi di mana? Bukan cuma nggak nyebar, bukan cuma itu, ini loh salah. Tuhan sedih. Jadi walaupun pelayanan kita kelihatan wah, belum tentu kita menyukakan hati Tuhan. Ngerti? Peristiwa ini kisah 19 yang menyukakan hati Tuhan kalau Paulus ke Eropa.
dia di Asia, pelayanannya hebat. Ngerti nggak? Ini halus perbedaannya. Sekali lagi saya berkata, kalau kita mengaku sebagai hamba Tuhan, maka siapa harus kita taati? Yang Tuhan, hambanya Tuhan. Kalau kita hamba uang, ada hamba Tuhan yang adalah hamba uang? Ada, kadang-kadang banyak. Maka siapa yang kita harus turuti? Uang. Itu memimpin kita. Ada hamba Tuhan, jangan marah ya. Ada nggak hamba Tuhan? Saya tutup mata aja. Ada nggak hamba Tuhan yang hamba istri? Ada. Buat apa? Ada. Habis. Mengerti nggak maksudnya? Maka kalau hamba Tuhan itu hamba istri yang dituruti sopo. Oh gitu. Maaf ya sekarang ini loh, maka itu kita harus melihat kita ini hamba siapa. Ada yang hamba Tuhan adalah hamba organisasi, ada seperti ODM pokoknya. Maka kita harus selalu memeriksa kita ini hamba siapa. Jadi kita harus tahu untuk memilih. Saya beri ilustrasi. Saya dapat ilustrasi ini tahun 70-an yang lalu. Tapi saya selalu ingat karena saya takut. Suatu hari ada seorang majikan, dia janda, kaya, punya pembantu, mbok siapa itu namanya, yang setia sudah sekian puluh tahun kerja dengan majikan ini sejak suaminya dulu masih hidup. Sampai suami meninggal, si mbok tetap ikut nyonya ini. Semua dipercayakan, urusan uang, urusan rumah, bayar listrik, semua mboknya memang pintar. Ya, masakan juga. Nyonya ini nggak pernah ngurus apa-apa. Tapi suatu hari bos ini dapat resep dari temannya, resep masakan. Nah dia nggak ngomong kepada si mbok. Suatu pagi sebelum ke kantor, bos ini bilang, "Mbok, nanti berikan daging sapi yang ini dan potongi segini-segini. Terus simpan di kulkas. Karena nanti sore saya pulang, saya mau masak. Tapi resepnya saya nggak kasih tahu. Itu masakan saya." Nurut bos kantor, mbok ke pasar. Begitu dia lagi motong-motong daging seperti pesannya bos, muncul ide. Aduh, aku kasihan nyonya gue ini. Dia pulang kerja capek-capek, harus masak lagi. Oh, rupanya dia ingin masakan rasa lain. Dia putar otak. Sekian puluh tahun dia masak. Dia berusaha untuk mencari resep menu yang belum pernah dia masak. Wih, capek dia mikir. Tapi berhasil karena dia sayang bosnya. Sayang nggak dia pada bosnya? Sangat sayang. Begitu perhatian, capek nggak boleh. Nemu dia resep baru. Wah, dengan susah payah berusaha luar biasa masak. Diincipi. Wih, dia aja muji. Wah, enak ini. Pasti bos-bos. Dengan waktu di kantor, bosnya ini mikir sambil sudah penuh liurnya. Enak ini. Aku masak daging. Enak ini. Sampai enggak bukan? Karena di benak dia sudah punya resep baru. Sampai rumah, dia kaget. Melihat di lemari es nggak ada dagingnya. Dia tanya, "Mau mana dagingnya?" Nah, coba lihat ini. Saya hari coba masak yang enak. Diincipi oleh bos. Dia muji, hebat sekali. Sudah sekian lama kamu ikut aku. Kenapa baru hari ini kamu bisa menemukan masakan yang begitu enak? Kira-kira kalau kita jadi simbol dapat hujan itu bagaimana? Wih, berbunga-bunga bukan? Pasti mikir, wih dapat gaji tambahan ini. Cil, kenapa kamu tertawa gitu? Betul? Wih dapat gaji tambahan. Dengarkan kalimat ini. Di situ saya belajar. Mbok, luar biasa masakanmu ini. Aku memuji.
Yang kuingini hari ini, seleraku hari ini bukan masakan ini. Masakan yang ada di pikiranku ini. Ngerti nggak Ustaz? Hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar dari ilustrasi. Kita boleh berusaha dengan jungkir balik, dengan ini, dengan itu, campur-campur, buat yang terbaik untuk Tuhan. Tapi setelah kita belajar Kisah Rasul 16, lebih baik kita belajar tahu dari Roh Kudus selera Tuhan kita hari ini itu apa. Betul? Kita bisa, Tuhan bisa puji kita, hebat kan? Tapi kalau Tuhan punya hal yang lain yang kita belum tahu, maka itu ayo hari ini kita belajar seperti itu. Amin. Artinya jangan pelayanan mengandalkan pengalaman. Setuju? Ayo hargai Tuhan, hargai Roh Kudus yang punya sekian miliar cara yang gak pernah terpakai lagi untuk kedua kali diulangi. Amin. Ini dahsyat sekali. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya. Nanti saya minta Pak Joko, ini tim kami juga saudara, khotbah-khotbah saya itu ada hampir di semua sosial media. Saudara yang punya internet di handphone, minta anak-anak kalau nggak bisa. Jadi di YouTube ada, di Spotify, di podcast, di Deezer, di iTunes, ya, di Joox ada, di Facebook ada, cari Daniel Alexander. Teknologi ini luar biasa. Waktu kalau saya ngajar langsung di live streaming banyak orang ngikuti. Oke ya, Tuhan memberkati. Kalau coba ya ajak doa bapaknya, misalkan akan selesai anak-anak pelayanan ini. Shalom. Setiap saya ikuti Papi sudah dari tahun berapa ini, setiap saya dengar satu khotbah saya dapat 4 khotbah sampai 5 khotbah dan saya selalu catat. Ada satu yang saya tangkap adalah dari tadi saya makanya saya terus ikuti. Saya catat ada satu catatan agamawi versus Yesus. Seringkali yang kita sembah bukan Yesus ternyata roh agamawi. Bapak Ibu sekalian dengar ini bukan karena saya di depan Papi atau kami, semua kita pasti begitu. Betul anak-anak Papi, kita sedang data semuanya. Saya beberapa kali ikut pemimpin rohani dan saya sendiri mengembalakan 7 gereja waktu itu. Tapi hanya Papi ini yang terus kami sangat mudah dipelajari hidupnya. Kami nyapu sama-sama, kami makan bareng-bareng. Bahkan satu kali malam-malam semua anak-anak ini tidur karena saya tukang pijit, saya mijit. Papi nguras bak sekelas seorang Daniel Alexander. Sangat mudah hidupnya dipelajari. Dari sini Bapak Ibu sekalian saya tahu. Ya masalahnya saya tuh nggak pernah bisa lihat bak kotor mandi. Bukan hanya itu, keset kotor dicuci sendiri malam-malam jam 2 sampai jam 3 pagi. Dan hidupnya semua bisa dipelajari, semua. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi ini jangan diikuti, ini hanya Papi. Saya tidak pernah lihat Papi sedang duduk berdoa. Karena hidupnya selalu dalam doa. Gak pernah baca bawa Alkitab. Satu hal saya sempat pikir, saya ini sedang ikut manusia setengah dewa atau apa. Saya nunggu, pokoknya Papi harus marah dalam perjalanan saya. Saya pengen lihat. Artinya ada sesuatu yang dibagikan dalam hidup kita, yaitu bukan kemunafikan alias ketulusan. Karena ketulusan itu bukan agamawi. Kita bisa angkat tangan. Saya pernah waktu saya jadi staf di SDT Tawangmangu, ada mahasiswa yang angkat tangan selama 1 jam. Tapi tangannya ditempel di tembok. Tangannya diangkat tapi kepalanya turun. Pelayanan kita nggak ada yang tahu selain Tuhan sama kita. Amin. Seringkali waktu jemaat ditanya, waktu saya jadi gembala sidang, saya nggak pernah terima persembahan ke-10 waktu itu karena saya kerja. Ditanya, Pak, nggak pernah besok. Waduh, saya sibuk berdoa di rumah, belgedes. Saya berani katakan itu karena saya pernah hidup dalam perjalanan itu. Sampai akhirnya saya ambil keputusan untuk saya
meninggalkan pelayanan dalam pengembalaan. Karena saya mikir saya cuma jagoan kandang. Saya khotbah Jumat pasti amin, ya amin. Kenapa? Karena mereka tahu saya pendeta. Coba kalau saya keluar, saya jadi tukang pijet. Apakah orang yang saya pijet katakan amin? Saya hari ini saya jadi chef, saya jadi tukang pijet, saya jadi pengamen. Saya lakukan karena saya turun ke jalanan. Semua yang Tuhan kasih ini karena Roh Kudus. Mungkin siapa tahu di antara saudara hari ini pulang dari pertemuan ini jadi gembala yang berbeda seperti tadi, ngikuti Roh Kudus mau apa, ikuti aja. Saya catat semua kita punya masalah. Dari kemarin di jalanan, kalau punya masalah nggak usah dipikirin karena masalah pasti akan datang adiknya, besok keponakannya, cucunya lagi, teman-temannya datang lagi terus. Udah ikut Tuhan aja, semua masalah pasti selesai. Amin.